Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Susanto SPD dengan NIM 25406061192. Tempat mengajar di SMP Negeri 1 Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya tengah menjalani proses PPG Kemenak Batch 2 dan menjadi mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 saya telah melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Materi yang saya pilih adalah tentang sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan penerapan metode Jigsaw, Everyone is Teacher untuk menghasilkan produk kolaboratif siswa. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, nanti saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Nanti setelah membaca doa, kalian membaca Al-Quran Surah An-Nasr secara bersama-sama ya. Ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama Al-Quran Surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mempersiapkan semuanya akan saya presentasi. Silakan anak-anak yang namanya saya panggil untuk tunjuk tangan dan bilang hadir. Paham ya anak-anak? Ahmad Denny Fitrianda, Ahmad Supriyanto Cahyono. Nah, jadi anak-anak, kira-kira hari ini kita akan belajar materi apa ya? Sudah tahu? Belum? Belum ya? Kita buka kodenya disik. Belum kodenya ya. Pernahkah kalian mendapatkan kabar yang gembira atau terhindar dari bahaya? Ayo coba diingat-ingat. Pernah nggak? Pernah? Pernah. Nah, ketika kalian mengalami salah satu dari hal ini, apa yang kalian
biasanya kalian ngapain? Siap Mas Farah, silakan. Nah betul, mengucapkan alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, saat sholat pernahkah kalian lupa rakaat sholat atau lupa bacaan sholat? Pernah? Pasti pernah lah ya, kan kita sebagai manusia tempatnya salah dan lupa, mulai sering lali rakaatnya. Kadang ketika kalian sholat teringat dengan sesuatu, akhirnya sholatnya tidak fokus, lalu lupa dengan rakaat sholat. Ini tadi sudah sampai rakaat keberapa ya? 2 atau 3 atau 4. Nah ketika kalian mengalami hal seperti ini, apa yang kalian lakukan? Menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan? Kanan silakan. Kata Mbak Rara, kalau dia lupa sholatnya dibatalno, terus dia mulai dari awal. Betul seperti itu? Nanti kita cari tahu sama-sama ya. Jawaban yang bagus Mbak Rara, jujur sekali ya. Saat membaca Al-Quran, anak-anak setiap hari membaca Al-Quran ya. Nah, jadikan Al-Quran itu sebagai rutinitas sehari-hari. Semoga jangan malas untuk membaca Al-Quran. Nah ketika kalian membaca Al-Quran, pernah lihat tanda seperti ini? Pernah nggak? Apa jangan-jangan kalian nggak pernah baca Quran? Pernah ya? Nah kalau lihat tanda ini maksudnya apa? Ada yang tahu maksudnya? Silahkan Noval. Pernah lihat tapi tidak tahu maksudnya apa? Oh ya Mas Noval ya, betul ya. Kita cari tahu dulu apa sih manfaatnya kita belajar dari materi ini ya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu tahu tentang sujud selain dalam sholat wajib? Kenapa? Nah, silakan Bagas. Bikin kita selalu mengingat Allah, kemudian mewujudkan rasa syukur kepada Gusti Allah. Nah betul, ketika kita sujud adalah bukti penghambaan kita, rasa tunduk patuh kita kepada Sang Pencipta. Nah kita sebagai hamba seharusnya seperti itu. Jika mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, maka kita harus ingat siapa yang memberi kenikmatan itu. Siapa ya? Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengucap alhamdulillah, diantaranya kita bisa melakukan beberapa sujud yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan selanjutnya, manfaatnya apa kalau kita melaksanakan sujud-sujud tersebut? Ada yang tahu manfaatnya apa aja? Mbak Azizah sekarang. Ketika kita melakukan sujud, manfaatnya tidak hanya secara fisik, selain olahraga meraih sehat, membuat badan kita sehat. Selain itu untuk spiritual kita, membuat hati menjadi tenang, ya, tenang dan semakin dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak-anak yang akan kita pelajari pada materi pembelajaran hari ini adalah tentang apa aja? Bab 4 tentang sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur ya. Nah silakan sebelum nanti saya sampaikan materinya, terlebih dahulu saya sampaikan, Pak Edi sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak nanti belajar materi ini, materi sujud-sujud ini, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan pengertian, hukum, dan tata cara sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Kaitannya dengan aktivitas pembelajaran. Nanti kita ngapain aja sih? Urutannya apa? Sistematikanya apa? Apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, diskusi pertanyaan awal dan pengalaman sehari. Tadi sudah kita lakukan di awal, ya. Berarti ini sudah kita lakukan. Yang kedua selanjutnya adalah mempelajari penjelasan guru dan sumber belajar. Nanti saya jelaskan tentang materi sujud-sujud tersebut. Nanti kalian juga bisa mempelajari dari sumber belajar yang lain.
Itu aktivitas pembelajaran yang akan kita lalui, kemudian yang akan kami nilai. Penilaian pembelajaran yang pertama adalah pengetahuan pokok. Ya, nanti pengetahuan kalian terkait materi yang sudah kalian pelajari hari ini, ya akan kami nilai. Caranya adalah dengan melakukan asesmen formatif. Nanti kalian akan saya suruh mengerjakan beberapa soal terkait materi hari ini. Oke, siap? Bagus. Sekarang saya berikan infografis yang ada di papan tulis. Silakan diamati 5 menit. Baca dan cermati poin-poin pentingnya. Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk mengamati infografis yang ada di layar proyektor. Silakan. Yang pertama, ketika kalian lupa atau salah dalam bacaan ketika sholat, itu namanya sujud apa, anak-anak? Sujud sahwi. Betul sekali. Yang kedua, ketika kalian mendapat kabar bahagia, kabar gembira dan terhindar dari bahaya, itu disunahkan melakukan sujud. Sujud apa, anak-anak? Sujud syukur. Ya, betul sekali. Kemudian ketika kalian sedang membaca Al-Quran atau sedang boleh, ya, ini sujud ini boleh dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat. Ketika kalian mendengar ayat-ayat sajadah, maka kalian disunahkan melakukan apa saja? Sujud tilawah. Berarti kita lanjutkan aktivitas pembelajaran untuk pembentukan kelompok asal atau home group. Silakan anak-anak membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Silakan langsung membentuk kelompok. Sudah? Oke, nanti akan saya bagikan materi. Ada materi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pasti setiap anak dapat 1 materi. Ya. Oke, silakan diamati materinya. Yo, diamati dulu, dibagi masing-masing kelompok. Nah, kelompoknya 6 berarti masing-masing dapat 1 materi. Ya. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat materi sujud sahwi dan seterusnya, sudah semuanya? Silakan dibagi per anak 1 materi. Berarti selanjutnya silakan membentuk kelompok ahli. Caranya gimana? Sesuaikan dengan materi yang kalian dapatkan. Untuk anak yang mendapatkan materi 1, kumpulnya di sebelah sini. Ayo langsung action. Langsung pindah. Anak yang mendapat materi 2, kumpulnya di sebelah sana, sebelah kanan belakang. Anak yang mendapat materi 3, kumpulnya di sebelah belakang tengah. Anak yang dapat materi ke-4, duduknya di sebelah depan tengah. Ya. Anak yang mendapatkan materi yang ke-5, duduknya sebelah utara depan. Terakhir, anak yang mendapatkan materi ke-6 boleh duduk di sebelah utara bagian belakang. Ayo, kursinya ditotok. Nah, tugas kalian di kelompok ahli adalah berdiskusi. Lihat di depan ya, di layar proyektor ya. Menyusun poin-poin inti pemahaman. Diskusi, cari poin-poin inti dari materi yang kalian dapatkan. Kalian catat, kalian susun. Kemudian di situ di bawahnya ada bahan diskusi ya. Nah, itu adalah bahan diskusi yang dikaitkan dengan kehidupan nyata atau PBL. Ya, problem based learning. Selanjutnya yang ketiga, mendesain produk sederhana. Ya, boleh buat mind map. Berarti masing-masing kelompok ahli gawe mind map ya, terkait materi yang didiskusikan. Mind mapnya dalam bentuk apa? Produknya dalam bentuk apa? Lihat. Produk sederhananya boleh mind map, boleh poster, atau komik atau cerita singkat untuk menjelaskan sub materi. Oke, langsung saya mulai ya. Untuk yang lainnya silahkan menyusul masuk bisa. Ya, yang sudah mulai silahkan langsung mulai jalan-jalan.
waktunya habis ya. Oke, kita akhiri. Nanti siapa yang akhirnya peringkat 1, 2, dan 3 ya. Setelah selesai silakan HP-nya disimpan di dalam tas masing-masing. Beri tepuk tangan untuk peringkat 1 Ibu Jamal. Peringkat kedua ada Kak Manda, tepuk tangan juga untuk Kak Manda. Dan terakhir peringkat ketiga ada Kak Satyasa Ika Bakti. Tepuk tangan untuk ketiga teman kalian yang sudah mendapatkan ini ya. Untuk di lain kesempatan silahkan mengerjakan lebih baik lagi, belajar lebih rajin lagi deh. Oke. Setelah kembali ke kelompok asal, silahkan ajarkan hasil pemahaman submaterinya ya kepada teman satu kelompok secara bergantian. Jadi nanti silakan urut menjelaskan. Yang dapat materi 1 menjelaskan materinya ke teman kelompok asalnya. Setelah materi 1 selesai dijelaskan, maka dilanjutkan materi yang kedua oleh yang dapat materi kedua. Seterusnya 3, 4, 5, 6 sampai materi ke-6 selesai. Saya minta ketika temannya menjelaskan, kalian mendengarkan dan catat poin-poin pentingnya ya. Pas koncomu jelaskan, ketika temanmu menjelaskan materinya, kalian pahami, kalian catat poin-poin pentingnya ya. Udah? Silakan langsung dijelaskan masing-masing materi kalian ke kelompok asal. Dan ya, setiap kelompok asal harus membuat produk salah satu yang ada di sana. Boleh mind map, boleh poster, boleh komik ya. Nah, untuk kelompok asal ini nanti membuat produknya adalah seluruh materi yang kita pelajari hari ini. Produknya harus menggambarkan materi yang dipelajari pada pembelajaran hari ini. Oke, waktunya habis, dimulai dari kelompok. Oke, kelompok berapa itu Mbak Manda dan kawan-kawan? Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4 ya? Oke, silahkan 2 anak perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan. Waktu presentasi singkat saja 2 menit, 2 sampai 3 menit ya, gak usah suwe-suwe. Ya, silahkan Mbak Manda dan kawan-kawan untuk kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4 maju mempresentasikan hasil produknya. Ayo. Singkat saja presentasinya, nggak usah lama-lama ya, 2 sampai 3 menitan saja. Jelaskan hasil produk kalian ke teman-teman kalian. Untuk teman-teman kalian silahkan untuk teman-teman yang lainnya silahkan diperhatikan presentasi kelompok 4 ya. Sambil melanjutkan pekerjaannya silahkan diperhatikan juga presentasi dari kelompok 4. Silahkan. Untuk produknya boleh ditampilkan ke temannya ya. Masih berapa persen saja ya, tapi nggak apa-apa ya, dicekos dipetreng saya dijereng. Nah, ini hasil produknya masih belum selesai ya. Nanti silahkan dilanjutkan di rumah ya untuk hasil produknya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Silahkan kembali ke tempat, terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya boleh kelompok 5. Kelompok asal 5 silahkan perwakilan maju ke depan ya. Yuk cepat, waktunya sudah mau habis ya. Waktu pembelajarannya dihadapkan ke teman kalian ya hasil produknya ya. Oke,
dilanjutkan diberikan lagi di rumah ya. Nah, boleh kembali. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok karena sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik sekali ya. Ada yang mau memberi komentar atau memberi respon atau mungkin umpan balik untuk teman-teman yang sudah berpresentasi atau memberikan presentasinya? Ada? Oke, umpan baliknya bagus, semua menjalankan tugasnya dengan baik, tapi anak-anak masih belum bisa memanfaatkan waktu yang diberikan terkait produknya yang belum selesai semuanya. Oke, sekarang semua anak menghadap ke depan ya, karena kelompoknya atau diskusi kelompoknya sudah selesai. Silakan menghadap ke depan, diputar kursinya masing-masing. Didengarkan kesimpulan hari ini. Jadi dalam Islam ada sujud yang dilakukan di luar sholat wajib. Tadi sudah kita pelajari ada 3 sujud yang bisa dilakukan di luar sholat wajib. Yang pertama sujud apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa rakaat sholat atau salah lupa bacaan dalam sholat ya. Sujud sahwi lupa karena salah lupa atau salah rakaat dan bacaan, begitu ya. Selanjutnya yang kedua ada sujud apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah tadi apa? Sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun ketika di luar sholat. Di dalam Al-Quran ayat sajadah ada berapa jumlahnya tadi? Ada 15 ya. Yang terakhir ada sujud syukur. Nah, dilihat dari namanya saja syukur, berarti sujud ini adalah wujud syukur, wujud berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di antara sujud-sujud ini manfaatnya selain untuk kesehatan ya, sujud ini gerakan yang membuat fisik kita sehat. Selain itu dari segi atau dari segi spiritual, sujud ini adalah bukti penghambaan kita, kepasrahan kita, ketundukan kita kepada Sang Pencipta. Nah, kita sebagai hamba harus pintar-pintar bersyukur, pintar-pintar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Paham ya anak-anak? Paham ya? Nah, beri aplaus untuk kita semua karena sudah belajar dengan sangat baik. Untuk materi berikutnya akan kita pelajari tentang materi Asmaul Husna ya. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat dan anak-anak saya harapkan setelah tahu tentang materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah agar diterapkan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Paham ya? Tidak hanya tahu, tidak hanya mengerti, tapi harus kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi